Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saranti Donita dari PAUD IT Ihsan Sakinah Surakarta yang akan membawakan materi mengenai kopi sufi, konsep pembinaan SDM jenjang PAUD IT berbasis fitrah. Jadi pembinaan SDM menjadi penting dalam sebuah lembaga dikarenakan maju dan mundurnya sebuah lembaga sangat ditentukan oleh SDM yang ada di dalamnya. Dan perkembangan lembaga tentunya tidak lepas dari adanya SDM yang mumpuni di dalam lembaga tersebut. Dalam sebuah perusahaan, pembinaan SDM menjadi perhatian penting. Tentunya dalam lembaga pendidikan akan menjadi lebih penting, mengingat objek yang kita tangani adalah manusia. Dan kajian teori mengenai pembinaan SDM, definisi pembinaan SDM, definisi tentang bagaimana PAUD IT dan tentang bagaimana berbasis fitrah adalah bagaimana kita melakukan sebuah pengelolaan, sebuah pembinaan terhadap SDM untuk mencapai tujuan lembaga dalam jenjang pendidikan anak usia dini dalam sekolah Islam terpadu berbasis fitrah atau sesuai dengan bagaimana Allah menciptakannya. Kerangka berpikir dari makalah saya ini adalah menggunakan studi pustaka dan metodologinya nanti menggunakan analisis SWOT. Konsep yang saya tawarkan adalah yang pertama adalah kreatif, ya, bahwa SDM dalam sebuah lembaga perlu untuk diberikan pelatihan yang memunculkan kreativitas masing-masing orang berdasarkan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Pelatihan diberikan secara intensif sehingga nantinya hasil pelatihan akan sangat berguna tidak hanya kepada person tetapi juga kepada anak didik. Berikutnya olah tubuh, yaitu sisi jasmani atau jasad di sini sangat perlu pula dilaksanakan pembinaan, sehingga lembaga memiliki beberapa sarana olah tubuh yang tidak hanya berupa olahraga rutin, namun juga mengakomodir bakat yang berkaitan dengan olah tubuh lainnya, semisal menari, bela diri, keterampilan menggunakan alat dan sebagainya. Pengkajian, jadi kajian yang dilakukan dalam sebuah lembaga terhadap SDM yang ada tidak saja kajian dalam hal agama atau Al-Quran dan hadis, tetapi juga dalam pengetahuan-pengetahuan kontemporer sehingga SDM melek pengetahuan dan dapat mengikuti perkembangan zaman untuk pemenuhan kebutuhan akalnya. Kemudian inisiatif, mendorong dan memfasilitasi seorang SDM agar memiliki inisiatif yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Tentunya dengan sering diberikan motivasi akan pentingnya inisiatif sesuai dengan fitrahnya, Allah mengarunia akal untuk berpikir. Kemudian seni, di bidang seni ini perlu dilaksanakan beberapa pelatihan dan klub yang mewadai bakat masing-masing SDM yang ada, sehingga bakat seni SDM akan semakin berkembang. Kemudian keunggulan dalam SDM menjadi target utama dalam pembinaan ini, sehingga menghasilkan SDM yang berdaya saing tinggi, yang akan memberikan kemajuan yang signifikan terhadap lembaga dan juga kepada SDM itu sendiri. Fasilitasi, SDM yang dimiliki oleh lembaga sudah pada seharusnya diberikan fasilitas sesuai dengan keunggulan yang dimiliki untuk semakin mengembangkan keunggulan tersebut sampai pada taraf dapat menghasilkan karya maupun pendapatan tambahan yang menambah kesejahteraan SDM yang ada. Fasilitas yang diberikan tidak hanya berupa yang disediakan lembaga, tetapi SDM dapat diberikan seluas-luasnya kemampuan untuk mengembangkan dirinya dengan diberikan beasiswa pendidikan maupun beasiswa lainnya ataupun pertukaran atau tugas belajar. Insting, jadi bagian SDM menjadi ujung tombak dalam membina SDM yang ada agar supaya tepat di dalam mendapatkan semua SDM yang ada di dalam lembaganya sesuai dengan fitrahnya berdasarkan insting dan pemetaan yang tepat, sehingga akan menghasilkan SDM yang ada dapat mengalami proses sesuai dengan karakter, bakat, dan input masing-masing sehingga dihasilkan output yang unggul dan yang mumpuni dalam mewujudkan tujuan lembaga. Sehingga dalam pembinaan SDM tersebut diharapkan setelah mendapatkan kopi sufi akan menjadikan SDM yang mumpuni, ya. Jadi dan analisisnya konsep pembinaan kopi sufi apabila diterapkan akan memberikan kenyamanan terhadap SDM yang ada. Kelemahannya adalah memerlukan person khusus sebagai yang bertanggung jawab terhadap pembinaan SDM tersebut dikarenakan dari tahap-tahap seleksi atau perencanaan dan pengorganisasian serta evaluasi memerlukan konsentrasi dan detil. Dan peluangnya merupakan tawaran konsep yang sesuai dengan hakikat manusia pada fitrah penciptaannya. Apabila fitrahnya kita penuhi, insya Allah keunggulan yang akan didapatkan. Tantangannya memerlukan
membuatkan konsep yang lebih detail dan membutuhkan dana, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit. Kesimpulannya, tentunya kembali kepada fitrah adalah jalan kebaikan dan selaras dengan penciptaan manusia. Pembinaan SDM secara fitrah juga merupakan metode yang ideal untuk mendidik manusia-manusia unik ciptaan Allah SWT. Keunikan yang dibina secara person atau khusus bukan dalam pendidikan massal, sehingga akan menghasilkan manusia-manusia yang unggulan. Pendidik generasi emas Indonesia. Untuk menghasilkan generasi emas perlu dimulai dengan menghadirkan pendidiknya yang unggul seperti nilai emas. Sehingga sarannya diperlukan studi lebih mendalam dan komprehensif dalam membuat detail konsep pembinaan SDM ini. Dalam karya tulis ini baru menyentuh permukaannya saja, belum sampai menukuk kepada isi yang sesungguhnya dari pembinaan SDM berbasis fitrah. Demikian pemaparan dari makalah saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi semuanya dan kepada saya pada khususnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.